Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh soleha, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan senantiasa ceria sehingga bisa mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Insya Allah hari ini Ustazah akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Kalau di video sebelumnya kita sudah belajar tentang sikap Rasulullah, tentang percaya diri, bagaimana Rasulullah mencontohkan bahwa setiap muslim itu harus memiliki sikap percaya diri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di video yang sekarang ada lanjutannya dan masih bicara bagaimana kita menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai panutanku. Jadi kalian tonton terus video ini sampai selesai dan mudah-mudahan bisa mengambil hikmah yang ada di dalam. Oke. Nah, ini dia yang akan kita pelajari pada video kali ini, yaitu mengenai sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Seperti apa sebenarnya sikap mandiri yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad kepada kita? Apakah sudah kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari atau belum? Nah, nanti kalian bisa lihat di video ini sampai dengan akhirnya. Contoh-contoh perilaku mandiri yang bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, anak soleha yang Ustazah banggakan, di video yang ini kalian bisa melihat atau mengamati gambar yang sudah tersedia. Nah, gambar-gambar ini merupakan contoh perilaku mandiri yang bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang simple, yang mudah, dan sesuai dengan usia kalian yang sekarang mungkin sudah ada yang menginjak usia 8 tahun, ada yang 9 tahun ya. Pastinya pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita kerjakan di rumah itu insya Allah bisa kita kerjakan. Yang pertama adalah sikap mandiri yang bisa kita lakukan, yaitu membereskan buku-buku sekolah. Nah, kalau membereskan buku-buku sekolah sepertinya bisa ya sendiri saja tanpa perlu dibantu oleh orang tua. Jadi malam hari sebelum sekolah siapkan memang buku-buku yang akan dibawa untuk ke sekolah besoknya supaya tidak lagi memberatkan orang tua. Kemudian di sebelahnya yaitu aktivitas mencuci piring. Mencuci piring ini bisa kalian lakukan di rumah sebagai bentuk dari sikap mandiri kalian. Setelah kalian makan, kalian bisa cuci piring kalian sendiri. Oke? Oke, kita lanjutkan pelajaran hari ini. Yang berikutnya ini adalah gambar bagaimana kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas di rumah yang merupakan bagian dari sikap mandiri kita adalah mengerjakan PR sendiri. Nah, ayo kalian sudah bisa belum bikin PR sendiri? Sudah ya. Apalagi sekarang sudah kelas 3 ya, paling minta bantuan sedikit lah dengan orang tua, tapi tidak masalah. Yang jelas secara keseluruhan PR itu harus dibuat sendiri. Kemudian sikap mandiri berikutnya yang bisa kalian kerjakan adalah membereskan tempat tidur sendiri. Jadi kalau bangun tidur jangan langsung main, jangan langsung lari kemana. Bersihkan dulu tempat tidurnya, bereskan dulu, rapikan dulu. Jadi nanti bisa meringankan tugas orang tua. Berikutnya mencuci baju sendiri. Ustazah, cuci baju itu berat loh, susah. Enggak susah. Baju yang habis dipakai langsung dicuci di
tempat pencucian. Kalau kalian bisa cuci sendiri itu lebih baik, tapi kalau bajunya memang sangat kotor ya sudah, minta tolong dengan orang tua, terutama ibu di rumah, untuk bisa mencuci baju yang kalian pakai. Nah, aktivitas mandiri berikutnya adalah membersihkan rumah yang bisa kalian lakukan. Contohnya menyapu, mengepel, atau misalnya membersihkan meja dari debu-debu, membersihkan kursi dari debu, atau menyiram tanaman juga bisa. Itu bagian dari sikap mandiri yang bisa kalian kerjakan di rumah untuk meringankan tugas orang tua. Ini adalah sikap mandiri yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang bisa kita ikuti dan bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi Muhammad SAW sejak kecil hidup mandiri. Beliau adalah seorang nabi yang patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah seorang yang bekerja keras, jujur, disiplin, sabar, pemaaf, dan tidak pendendam. Beliau juga selalu sopan dan ramah serta sayang pada keluarga, juga kepada orang-orang di sekitarnya. Nabi Muhammad SAW pernah ikut pamannya yang bernama Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Dan ini merupakan bagian dari sikap mandiri yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berikutnya dari pelajaran kita hari ini adalah apa saja manfaat yang bisa kita dapatkan jika kita memiliki sikap mandiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah melatih tanggung jawab. Nah, ini adalah cara kalian untuk bisa melatih rasa tanggung jawab kalian sebagai seorang anak di rumah. Bantu orang tua dengan aktivitas yang bisa meringankan tugas-tugas mereka di rumah. Contohnya yang tadi Ustazah sebutkan di atas, ada mencuci piring, membersihkan tempat tidur, kemudian membersihkan rumah dan sebagainya. Kemudian manfaat yang kedua adalah meningkatkan keterampilan. Nah, aktivitas-aktivitas yang tadi dicontohkan dalam gambar-gambar sebelumnya itu adalah aktivitas yang bisa meningkatkan keterampilan kalian dalam hal-hal yang positif. Dengan kalian menyapu rumah, maka kalian terampil bagaimana membersihkan lantai yang benar. Atau ketika kalian membereskan tempat tidur, berarti kalian memiliki keterampilan bagaimana tempat tidur itu bisa bersih, rapi, dan wangi, dan lain sebagainya. Manfaat yang ketiga adalah tidak bergantung kepada orang lain. Nah, ini juga salah satu manfaat yang bisa kalian dapatkan jika kalian senantiasa melatih kemandirian kalian. Jadi, apa-apa tidak lagi minta tolong sama orang atau orang tua, ya, sudah bisa dilakukan sendiri. Manfaat yang keempat adalah menjadi kreatif. Nah, karena tadi ketika kalian banyak melakukan aktivitas-aktivitas kemandirian, maka kalian akan memiliki banyak keterampilan sehingga kalian akan menjadi anak-anak yang kreatif, penuh dengan ide-ide positif dan akan memberikan hasil yang positif juga dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, manfaat yang kelima adalah kalian bisa menjadi pribadi yang berani. Kenapa berani? Karena sikap mandiri itu membuat kita melakukan segalanya sendiri. Nah, ketika kita melakukan segalanya sendiri, berarti kita berani untuk melakukan hal-hal yang memang menuntut kita untuk mandiri. Tidak lagi takut bersihkan tempat tidur, takut tidak rapi. Tidak boleh, harus belajar, harus bisa merapikan tempat tidur sendiri meskipun itu dilakukan dengan perlahan-lahan. Sebenarnya masih banyak manfaat yang bisa kalian dapatkan
jika kalian memiliki sikap mandiri dalam kehidupan kalian sehari-hari. Iya, kita sudah sampai pada ujung video kali ini, yaitu sebuah pertanyaan besar untuk kita bersama, terutama kalian anak soleh soleha. Apakah sudah bisa melakukan pekerjaan yang tadi dicontohkan secara sendiri? Sudah bisa mandiri? Sudah siap untuk menjadi anak yang mandiri? Insya Allah siap ya. Saya yakin kalian akan mampu mengerjakan atau melatih kemandirian kalian secara pelan-pelan. Mumpung sekarang kalian lebih banyak di rumah, maka kalian akan bisa melatih kemandirian itu hingga pada akhirnya kalian benar-benar akan menjadi anak yang mandiri dan membanggakan orang tua. Baik anak-anak sekalian, sementara sampai di sini dulu untuk pelajaran pendidikan agama Islam di bab 1 atau pelajaran 1 mengenai Nabi Muhammad SAW panutanku. Insya Allah kita akan lanjutkan di pelajaran berikutnya, pelajaran 2, di video-video yang akan Ustazah berikan kepada kalian sebagai bahan kalian untuk bisa memahami pelajaran pendidikan agama Islam. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Semoga kalian senantiasa menjadi anak yang membanggakan orang tua. Dan jangan lupa untuk tetap melaksanakan sholat, mengaji, membantu orang tua, serta senantiasa menjadi anak yang membanggakan. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.